Seperti yang kita tahu, sekarang biji okwat adalah item yang sangat penting untuk kebangkitan dari Boboiboy, yang dimana buah yang dihasilkan dari biji tersebut akan membangkitkan kuasa terpendam yang dimiliki oleh Boboiboy, sehingga nanti kita bisa melihat Boboiboy menggunakan kekuatan terpendamnya. Apakah kuasa terpendam itu adalah kemampuan untuk mengendalikan semua kuasa elemental tahap 3? Atau nanti bisa jadi Boboiboy akan menggabungkan semua kuasa elementalnya, dan itulah kuasa terpendam yang dimiliki oleh Boboiboy. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit yang seperti biasa akan menjawab pertanyaan kalian hasil dari hashtag Nit Tanya Dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Meow. Pertanyaan yang pertama dari Andra Games XD hashtag Ditanya Dong. Feng itu kenapa dipanggil Pang sama Captain Kaizo, tapi kok dipanggil Feng sama Boboiboy? Itu sebenarnya nama Feng adalah nama samaran dari Pang. Yang membedakan nama tersebut tuh terletak dari hurufnya antara F dan P, yang sebenarnya perbedaan Pang adalah nama asli dari Feng. Pertanyaan berikutnya dari Randi Ferinanda hashtag Ditanya Dong. Coba seandainya ada kuasa elemental tingkat dewa, pasti sangat OP. Kalau kamu nyarinya kuasa yang setingkat dewa tuh, nontonnya Naruto atau di One Piece. Banyak tuh kuasa-kuasa yang emang levelnya tuh level dewa. Sebenarnya kuasa Rataka juga bisa dikategorikan sebagai kuasa setingkat dewa, karena Rataka mampu menghisap elemental yang ada dalam sebuah planet tersebut, sehingga ia bisa menghancurkan ekosistem pada planet yang ia serap kuasa elementalnya. Pertanyaan berikutnya dari Henry Prabowo hashtag Ditanya Dong. Apakah kuasa elemen pasir Boboiboy akan muncul ke depannya, entah dari fusion gempa taufan atau elemen baru? Kalau disebutin elemen baru, kayaknya nggak akan mungkin karena Boboiboy bakal stuck dengan 7 elemental. Tapi bisa jadi salah satu elemental fusion gempa dan taufan menjadi jawaban di adaptasinya Boboiboy pasir. Seperti Boboiboy gentar yang mengadaptasi Boboiboy magnet dan Boboiboy besi, bisa jadi suatu saat nanti bakal ada fusion elemental gempa dan taufan yang menjadi Boboiboy pasir. Pertanyaan berikutnya dari Nicholas Edgar hashtag Ditanya Dong. Kenapa Boboiboy gak tangkap dan penjarakan Adudu? Tiap dikalahin malah sering dibiarin gitu aja. Mungkin ya, ini mah mungkin pendapat Nit, kalau sebenarnya Boboiboy itu nggak terlalu menganggap si Adudu tuh musuh. Jadi dengan melihat track record yang dilakukan oleh Adudu aja, mungkin Boboiboy berpikir kalau Adudu nggak akan jadi ancaman besar kalau dia dibiarkan. Tapi ada beberapa momen yang memperlihatkan kalau terkadang Adudu justru membantu Boboiboy dalam menjalankan misinya. Atau apa mungkin Boboiboy memang masih selalu menganggap kalau Adudu itu tetap? Atau apakah mungkin Boboiboy masih menganggap Adudu sebagai temannya? Karena sejauh ini ya hubungan relasi antara Boboiboy dan Adudu tuh, walaupun mereka musuhan, tapi mereka tidak benar-benar saling ingin membunuh. Pertanyaan berikutnya dari M. Syahrul Aditya hashtag Ditanya Dong. Kenapa Boboiboy bisa mendapatkan kuasa daun pas di Boboiboy musim 1 episode 3? Kok nggak ada? Sebenarnya kuasa elemental daun itu udah ada di dalam jam kuasa Boboiboy. Namun karena Boboiboy juga masih beradaptasi dengan kekuatannya, jadi kuasa Boboiboy itu secara bertahap keluar satu demi satu, hingga pada akhirnya sekarang Boboiboy sudah memiliki lengkap 7 elemental. Yang bahkan dengan kecerdasan Boboiboy, sekarang Boboiboy udah punya kuasa baru, yaitu elemental fusion. Dan setelah elemental fusion, Boboiboy juga pasti bakal melengkapi kuasa elemental tahap ketiganya. Pertanyaan berikutnya dari Rahma Tajirudin hashtag Ditanya Dong. Kenapa skin fan artnya diganti-ganti setiap ada video baru? Sebenarnya hal ini sudah dijelasin kemarin kalau Nit gonta-ganti skin agar kalian tuh nggak boring dan nggak bosan ngeliatin Nit yang cantik seperti
seperti ini. Pertanyaan berikutnya dari Capricorn 9C Gaming. Hashtag ini tanya dong, kenapa Boboiboy Gentar punya satu sarung tangan halilintar? Apa karena tangannya lagi satu untuk memegang palu besarnya? Tolong dijawab Kak Nit. Jadi kalau kalian perhatikan, sebenarnya baik itu Gauntlet Gentar ataupun Tungkul Gentar adalah satu benda yang sama. Itu karena ketika Tungkul Gentar dimasuki oleh tangan Boboiboy, itu akan berubah otomatis menjadi Gauntlet Gentar. Yang kalau diperhatikan tuh untuk si Tungkul Gentarnya berfungsi sebagai penyerap energi, sedangkan untuk Gauntlet Gentarnya itu berfungsi sebagai penghantar energi. Pertanyaan berikutnya dari Sima Puji Astuti. Hashtagnya tanya dong, Boboiboy Supra versus Boboiboy Beliung, apakah menang Boboiboy Beliung? Kalau masalah ini sih kayaknya setuju, memang kalau Beliung bakal menang dengan mudah. Tapi untuk power level antara Boboiboy Fusion sama tahap ketiga itu belum dikonfirmasi secara ofisial perbandingan kekuatan mereka itu sejauh mana. Tapi kalau kita lihat dari segi pengendalian, untuk elemental fusion lebih mudah dikendalikan dibandingkan kuasa elemental tahap ketiga yang bahkan Boboiboy aja saat menggunakannya sampai kehilangan kendali. Pertanyaan berikutnya dari Andra Games XD. Hashtag ditanya dong, apa Retaka tahu nama dari Gopal, Feng, Ying, dan Yaya? Sepertinya Retaka nggak ada waktu buat menghafal nama-nama mereka. Terlebih lagi, ia adalah seorang alien yang memiliki sifat yang sangat sombong. Tentunya, alien sesombong itu nggak mungkin mau mengingat orang yang menurut dia tidak pantas untuk ia ingat. Kecuali Boboiboy, karena ia pasti dendam banget sama Boboiboy yang berhasil mengalahkannya, yang bahkan udah merebut kuasa elemental yang sebelumnya dia miliki. Pertanyaan berikutnya dari Alifandra. Hashtag ditanya dong, apakah kuasa elemental Gentar adalah Boboiboy besi atau magnet? Please jawab Kak Nit yang cantik. Makasih. Sebenarnya untuk Boboiboy besi ataupun Boboiboy magnet, dua-duanya benar karena Gentar mampu mengendalikan kuasa elektromagnetik sekaligus besi-besi yang ada di sekitarnya. Yang hal ini bisa kita asumsikan kalau Boboiboy itu punya kuasa magnet dan besi. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita.